Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan membahas pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing ya. Salah satu interaksi yang terjadi yaitu datangnya bangsa India ke Indonesia. Dampak interaksi dengan bangsa India adalah masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia ini menyebabkan munculnya akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Akulturasi merupakan perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Dengan demikian, kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia tidak diterima begitu saja, melainkan melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena yang pertama, masyarakat Indonesia sudah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki kecakapan istimewa yang disebut lokal genius. Lokal genius merupakan kecakapan untuk menerima unsur-unsur budaya asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang akulturasi budaya, maka masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha di Indonesia bisa dibedakan menjadi 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode awal, yaitu abad ke-5 sampai 11 Masehi. Pada periode ini, pengaruh unsur budaya Hindu-Buddha lebih kuat dan lebih menonjol daripada unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia. Hal ini nampak pada peninggalan-peninggalan patung-patung Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa di kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Mataram kuno dengan ciri-ciri India. Yang kedua, periode tengah, yaitu abad ke-11 sampai 16 Masehi. Pada periode ini unsur Hindu-Buddha dan Indonesia berimbang. Hal tersebut disebabkan karena unsur Hindu-Buddha melemah, sedangkan unsur Indonesia semakin menguat. Hal ini mendorong terjadinya akulturasi dan integrasi budaya antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya asli Indonesia. Hal ini nampak pada peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur seperti Singosari, Kediri, dan Majapahit. Pada masa-masa ini di Jawa Timur, raja bukan hanya sekedar pemimpin tetapi merupakan keturunan atau titisan para dewa. Candi bukan hanya tempat pemujaan dewa-dewa tetapi juga sebagai tempat pendarmaan raja. Dan arca bukan hanya dimaksudkan sebagai perwujudan dewa-dewi, tetapi juga sebagai perwujudan raja yang telah wafat. Yang ketiga, periode akhir, abad ke-16 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, unsur Indonesia lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya, sedangkan unsur Hindu-Buddha semakin surut. Kita dapat melihat di Bali, candi-candi berubah menjadi pura. Meru Sang Hyang Widi-Wasa dalam agama Hindu dianggap sebagai manifestasi ketuhanan yang Maha Esa. Upacara ngaben lebih banyak menunjukkan unsur budaya asli Bali daripada unsur budaya India. Bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan tersebut bisa dilihat dalam seni bangunan, seni patung dan arca, seni sastra, bahasa, relief, politik pemerintahan, dan sebagainya. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, untuk seni bangunan,
Masyarakat Indonesia pada zaman megalitikum sudah mengenal teknologi membuat bangunan dari batu. Hasilnya berupa punden berundak, menhir, sarkofagus, patung sederhana, dan sebagainya. Nah, setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia kemudian mengadopsi dan mengadaptasi teknologi seni bangun India seperti candi, stupa, keraton, makara yang memiliki seni hias dan teknologi arsitektur yang lebih beragam. Kita lihat di gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar candi. Letak akulturasinya bisa dilihat dari adanya konsep punden berundak pada candi tersebut ya. Berikutnya, pengaruh arsitektur Hindu juga terdapat pada bangunan yang lebih kontemporer, misalnya Gedung Sate di Bandung. Gedung Sate di Bandung dengan menara di puncak atas gedung yang mirip dengan atap tumpang memperlihatkan adanya pengaruh budaya Hindu. Coba perhatikan bagian menara paling atas itu adalah atap tumpang, yaitu atap bersusun yang makin ke atas makin mengerucut atau makin runcing dengan jumlah selalu ganjil, biasanya 3 atau 5. Bagian paling atas berbentuk limas. Atap tumpang ini menjadi salah satu ciri khas arsitektur Hindu ya, seperti yang banyak ditemui pada bangunan suci Hindu di Bali. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal teknik membuat arca pada zaman megalitik. Nah, setelah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, maka seni arca menjadi semakin berkembang dan makin beragam. Arca-arca atau patung ini bisa berbentuk atau menyerupai hewan dan manusia. Nah, patung yang dibuat oleh para seniman dan pemahat handal membentuk makhluk tertentu dengan tujuan mengabadikan tokoh yang dipatungkan. Biasanya patung ini disimpan dalam bilik candi sebagai penghormatan terhadap dewa. Nah, ada kalanya sebuah patung merupakan simbol perwujudan raja yang meninggal sebagai dewa atau titisan dewa yang dipuja. Misalnya Kertanegara sebagai Siwa. Nah, oleh karena itu, seni arca yang berkembang di Indonesia memperlihatkan unsur kepribadian dan budaya lokal, sehingga bukan merupakan bentuk peniruan dari India. Berikutnya, wujud akulturasi budaya Hindu-Buddha bisa dilihat dari seni rupa, yaitu relief atau ukir ya. Contohnya relief yang ada di Candi Borobudur yang menggambarkan kisah hidup Siddhartha Gautama atau Sang Buddha seperti yang ada dalam kitab Lalita Wistara. Akulturasinya nampak pada suasana kehidupan masyarakat dan keadaan alam asli Indonesia yang digambarkan dalam relief tersebut. Ini terlihat dengan adanya lukisan rumah panggung dan relief burung merpati. Selain itu juga terdapat hiasan perahu bercadi yang merupakan perahu khas Indonesia. Ragam hias tersebut tidak pernah ditemukan pada candi-candi yang ada di India. Pertunjukan wayang merupakan budaya asli Indonesia yang kemudian mendapat pengaruh budaya Hindu. Pada masa Hindu-Buddha, kebudayaan pertunjukan wayang ini terus dilanjutkan dan lebih berkembang lagi dengan cerita-cerita yang lebih kaya. Cerita-cerita seni wayang kemudian sebagian besar menampilkan kisah-kisah dalam epik India, utamanya epos cerita Ramayana dan Mahabharata. Meskipun demikian, tampaknya cerita yang ditampilkan tidak sepenuhnya mengambil kisah dari India, tetap ada unsur-unsur budaya asli yang memberikan ciri khas tersendiri. Unsur-unsur budaya asli yang memberikan ciri khas pada pertunjukan wayang ini terlihat dengan dimasukkannya tokoh-tokoh baru yang kita kenal dengan sebutan Punakawan ya.
Tokoh-tokoh Punokawan seperti Bagong, Petruk, dan Gareng yang di dalam seni wayang golek disebut Astra Jingga atau Cepot, Dewala, dan Gareng tidak pernah ditemukan dalam cerita-cerita epik India. Sebab tokoh-tokoh tersebut adalah kreasi asli pujangga Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, tokoh Punokawan ini menjadi tokoh penting dalam pertunjukan wayang, sebab memberikan unsur humor dan lelucon sehingga dapat membangun alur cerita yang lebih menarik. Salah satu pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia adalah penggunaan sistem kalender Saka. Kalender Saka menggunakan perhitungan solar system atau sistem perhitungan menurut peredaran matahari. Perhitungan tahun Saka mempunyai banyak persamaan dengan kalender Masehi, yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari. Kalender Saka dimulai sejak Raja Kaniska I dari dinasti Kushana di India dinobatkan menjadi raja yang bertepatan dengan tahun 78 Masehi. Oleh karena itu, penyesuaian antara kalender Saka dengan kalender Masehi cukup dengan menambah angka 78. Jadi misalnya tahun 654 Saka itu berarti sama dengan 654 plus 78. Jadi tahun 732 Masehi. Nah, kalender Saka di Bali digunakan oleh orang Hindu Bali di Pulau Bali dan Lombok. Kalender Saka Bali tidak sama dengan kalender Saka dari India, karena sudah dimodifikasi dan diberi tambahan elemen-elemen lokal. Kalender Saka Bali bisa dikatakan merupakan penanggalan Syamsiah Komariah. Jadi, penanggalan ini berdasarkan posisi matahari dan sekaligus bulan, atau bisa disebut konvensi. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pemerintahan, yaitu sistem kesukuan atau klan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemimpin suku dipilih berdasarkan prinsip primus inter pares, yang artinya yang utama di antara sesama. Jadi, pemimpin suku dipilih dari orang atau tokoh yang dianggap paling kuat, paling senior, paling berwibawa atau memiliki kelebihan tertentu, misalnya dalam hal ekonomi ataupun dalam hal kekuatan gaib dan kesaktian. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintahan ini berubah menjadi kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Raja berkuasa secara turun-temurun sehingga keluarga raja memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat negara. Peran raja di Indonesia berbeda dengan di India. Di Indonesia, raja memerintah atas nama desa-desa dan daerah-daerah. Raja bertindak keluar sebagai wakil rakyat yang mendapat wewenang penuh, sedangkan ke dalam, raja sebagai lambang nenek moyang yang didewakan. Sistem bangunan dan tata kota juga mendapat pengaruh dari budaya Hindu-Buddha. Pada zaman Hindu-Buddha, kita mengenal bangunan dan tata kota yang kompleks, tertata, dan bernilai seni tinggi, yaitu kraton, atau disebut istana atau tempat tinggal pemerintah atau raja, itu kraton ya. Di sebelah selatan kraton, biasanya terdapat alun-alun, di bagian barat terdapat bangunan tempat peribadatan. Nah, ini salah satu contoh kraton yang ada di Indonesia. Berikutnya, sistem kepercayaan. Pada masa praaksara, bangsa Indonesia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa Hindu-Buddha terjadi akulturasi, yaitu dalam upacara pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi. Terlihat dari adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pripih di dalam candi. Pripih itu benda-benda yang diletakkan dalam sebuah kotak atau wadah, kemudian ditanam di dalam bangunan candi ya. Biasanya pripih itu berwujud macam-macam, ada yang berupa raja, berupa mantra, berupa rempah-rempah, berupa logam mulia, dan sebagainya.
Biasanya di atas pripih terdapat arca dewa yang merupakan perwujudan raja yang didharmakan di dalam candi. Nah, pripih ini diletakkan di bagian paling bawah dan paling dalam dari sebuah candi atau diletakkan di sumuran candi sehingga tidak bisa tampak dari luar ya. Berikutnya, aksara dan bahasa juga menjadi salah satu aspek yang mendapat unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha. Orang-orang India yang masuk ke Indonesia membawa budaya tulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta banyak mempengaruhi bahasa Kawi atau Jawa kuno ya, dan bahasa Melayu kuno. Bahasa Jawa kuno merupakan bahasa yang umum digunakan selama periode Hindu Jawa sampai berakhirnya Majapahit. Sejak kedatangan Islam, bahasa Jawa kuno berkembang dalam dua arah, yaitu bahasa Jawa Tengahan dan Jawa modern. Bahasa Jawa Tengahan disebut pula bahasa Kawi Bali atau Bali Tengahan, yang mana pengaruh India masih tetap terasa. Bahasa Jawa modern ditandai dengan lebih banyaknya penggunaan bahasa Arab yang menggeser kedudukan bahasa Sanskerta. Nah, di slide ini ada gambar yupa. Jadi penggunaan bahasa Sanskerta di Nusantara awalnya banyak ditemukan pada prasasti dari abad ke-5 hingga ke-7 Masehi, seperti prasasti yupa dari kerajaan Kutai dan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Namun perkembangan selanjutnya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Melayu kuno seperti yang ditemukan pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga 13 Masehi. Prasasti yupa ditulis dalam huruf Pallawa ya. Seni sastra juga mendapat pengaruh dari unsur-unsur budaya Hindu-Buddha. Kisah-kisah cerita dalam kesusastraan India yang masuk ke Indonesia mengandung nilai-nilai moralitas seperti pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan, pengabdian kepada orang tua, dan perjuangan membela negara. Karya sastra Hindu-Buddha memperkaya mentalitas masyarakat Indonesia dan menambah khasana kesusastraan Indonesia yang sebelumnya masih berbentuk tradisi lisan. Kitab-kitab kesusastraan Hindu-Buddha disadur kembali oleh pujangga-pujangga Indonesia ke dalam bahasa Jawa kuno. Dalam proses penyaduran itu, para pujangga Indonesia melakukan proses adaptasi, sehingga dalam literatur keagamaan Hindu-Buddha di Indonesia sulit ditemukan karya sastra yang sama seperti yang ada di negeri asalnya. Misalnya kisah Bharatayuddha yang disadur oleh Empu Seda dan Empu Panulu dari kitab Mahabharata. Di situ tidak menceritakan perang antara Pandawa dan Kurawa, melainkan menceritakan kemenangan Jayabaya dari Kediri melawan Jenggala. Seni sastra dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sangat berkembang pesat, terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, kitab-kitab tersebut biasanya ditulis dalam lembaran daun lontar yang diikatkan dengan semacam tali supaya tidak berceceran. Beberapa karya sastra dari zaman Hindu-Buddha di Indonesia sudah saya tuliskan. Ini bisa dibaca ya. Ada berbagai macam karya sastra dari berbagai era atau zaman. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.